Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kagum Tio di channel Agza Kids. Nah adik-adik, kali ini Masya Allah Kagum ingin lagi ingin ngapain? Lupa kan Kagum? Ya, Kagum ingin mengajari kalian, ingin memberitahu kalian tentang apa Kagum? Tentang waktu-waktu sholat. Kalau sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang sholat fardu, maka kita harus tahu kapan kita harus melaksanakan sholat fardu itu. Sholat subuh kapan sih? Sholat zuhur kapan sih? Sholat maghrib kapan? Asar kapan? Isya kapan? Jangan sampai kita melaksanakan sholat subuhnya itu di siang hari. Jangan sampai kita melaksanakan sholat zuhurnya malam-malam. Jangan sampai kita melaksanakan sholat asarnya di waktu pagi ketika orang-orang tidur. Nah adik-adik, inilah pentingnya belajar. Maka dari itu kita mulai dari sholat subuh. Nah adik-adik, sholat subuh, Rasulullah SAW bersabda, sholat subuh adalah sholat yang disaksikan langsung oleh para malaikat. Nih keutamaan yang pertama, ya. Ketika kita sholat subuh, orang-orang berjamaah yang laki-laki itu malaikat memperhatikannya. Masya Allah. Secara nggak langsung kan kita nggak bisa ngeliat malaikat, tetapi malaikat menyaksikan kita lagi sholat subuh. Yang laki-laki diperhatikan, yang perempuan sholat bareng uminya diperhatikan juga di rumah-rumahnya. Masya Allah, nikmat banget. Dan sholat subuh juga lah yang menjadikan seseorang itu adalah memiliki keimanan yang kuat. Kok bisa keimanan seseorang dilihat dari sholat subuhnya? Karena sholat subuh itu kalau orang imannya lemah lebih milih tidur daripada sholat. Ngapain sih sholat subuh, masih ngantuk. Itu azan berisik banget sih. Itu azan ngapain lagi? Minta diputer speakernya tuh ya. Ini adalah orang-orang yang imannya lemah. Ketika orang azan malah merasa keberisikan, malah merasa keganggu. Dibangunin uminya, deh bangun. Umi masih ngantuk. Ya Allah, maka itu berarti imannya lemah. Maka ketika dibangunkan umi, dibangunkan abi, pelan-pelan langsung, iya umi duduk, kucek-kucek matanya, bangun ambil air wudhu, langsung melaksanakan sholat. Masya Allah, nikmat banget deh. Ya, bayangin disaksiin malaikat loh. Bukan disaksiin manusia. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang istimewa, gak pernah melakukan kejahatan sedikit pun. Selanjutnya apalagi keutamaan sholat subuh? Keutamaan sholat subuh adalah ketika kita sholat maka Allah akan melindungi kita dari siksaannya. Dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adik, dan di sholat subuh ini ada yang unik. Di antaranya apa tuh yang unik? Di antaranya ketika sholat subuh ada dua hal yang tidak ada dibanding dengan sholat-sholat yang lain. Yaitu yang pertama, sholat subuh tidak ada tasyahud awal atau tahiyat awal. Dan yang kedua, tidak ada kunut. Tasyahud itu apa? Tasyahud itu yang at-tahiyatulillah, ya, atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, kalau sholat subuh hanya 2 rakaat. Jadi ketika dia tasyahud itu langsung tasyahud akhir kemudian salam. Dan yang kedua, tidak ada kunut. Para ulama mengatakan bahwasanya kunut itu semua hadisnya adalah lemah. Dan hadis lemah tidak boleh dilakukan atau tidak boleh diamalkan untuk ibadah. Sholat kan ibadah ya, maka kita nggak boleh amalkan kunut tersebut. Jadi kalau imam kita lagi baca kunut, oh iya sebelumnya kalian kayaknya nggak tahu kunut itu apa ya. Mungkin ada yang masih belum ikut sholat berjamaah ya, baru mau tahu sholat berjamaah subuh di masjid ya. Nah jadi kunut itu gini, ketika kita bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian ada imam membaca, Allahumma dini fi man hadait,
wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya sampai habis. Maka kata para ulama, tidak ada hadis satupun yang mencapai derajat sahih, atau ada yang mengatakan hasan, namun ketika dikoreksi oleh para ulama, hadis tersebut ternyata doif, semuanya lemah. Maka kita tidak boleh mengamalkan hadis lemah untuk ibadah ya. Jadi subuh itu adalah dilaksanakan ketika pagi hari, yaitu ketika fajar sodik. Fajar itu bukan matahari ya, fajar itu adalah cahaya. Ketika cahaya fajar sodik itu kelihatan, jadi fajar itu ada yang sodik, ada yang kazib. Fajar sodik itu adalah fajar yang benar-benar fajar. Kalau fajar kazib, jadi kelihatan kayak ada cahaya, tapi ternyata bukan. Itu bukan fajar. Jadi itu bohong fajarnya, ya. Kayak manusia aja Kak, ada yang jujur ada yang bohong. Iya, memang begitu. Maka dari itu ketika sholat subuh itu dimulai ketika fajar sodik muncul, barulah kita melaksanakan sholat tersebut. Kemudian kapan? Kira-kira kalau lewat jam ya, jam itu tidak bisa menentukan kapan waktunya sholat subuh. Tapi adik-adik jangan khawatir ya. Memang waktu sholat itu ditentukan oleh matahari. Tapi kita zaman sekarang bisa menentukannya lewat jam. Ada jadwal sholat seumur hidup. Oh, Masya Allah. Jadi kalau misal kita mau tahu kapan sholat subuh, di HP ada. Oh, jam segini. Jadi kita nggak bisa tentuin jam 4 terus sholat subuh. Nggak bisa. Kadang jam 4 lewat, kadang jam setengah 5, kadang setengah 5 lewat, kadang jam 5. Jadi waktu jam itu nggak bisa ditentukan. Jadi kita semua berpatokan pada matahari. Sampai kapan waktunya sholat subuh? Sampai matahari sesungguhnya terbit. Bukan fajar lagi, tetapi sampai matahari terbit. Dan kalau matahari sudah terbit, kita sudah tidak boleh melaksanakan sholat subuh. Kecuali ketiduran, dibanguninnya susah. Kebo. Tau kebo? Iya, yang bunyinya mo gitu ya. Susah dibanguninnya. Maka ketika dia bangun, misalnya bangun jam 7 atau jam 8 atau jam 12, nggak mungkin ya, adik-adik soleh nggak mungkin sholat jam 12. Ketika kita bangun, maka langsunglah ke tempat air wudhu, ke tempat kamar mandi, ambil air wudhu lalu melaksanakan sholat subuh. Masya Allah. Agar kita bisa bangun sholat subuh lebih awal, agar kita tidak kesiangan, maka tentu dibutuhkan tidur lebih awal. Misal tidur jam 9 atau tidur jam 10. Itu paling lama. Ya jangan sampai jam 9 setengah 10 ya. Itu terlalu malam, takutnya nanti subuhnya malam ngantuk. Jadi harus tidur lebih awal kalau sudah tidak ada pekerjaan. Kemudian setelah sholat subuh, jangan tidur lagi adik-adik ya. Jadi usahakan kalian bisa olahraga, kalian bisa mandi, siap-siap, apalagi bawa perlengkapan untuk perlengkapan sekolah dan lain-lain. Tidak disarankan untuk tidur kecuali memang malamnya habis pergi, baru pulang tengah malam, baru tidur tengah malam, baru kalian boleh yaudah habis subuh tidur lagi. Demikian tentang sholat subuh.